Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi oleh dua malaikat, yakni malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit, karena semua muslim sudah mendapatkan bocorannya. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man robuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Makitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ma ihwanuka, siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biarpun dia cerdas dan hafalnya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedangkan melihat fisik keduanya pun sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat munkar dan nakir, Umar justru balik menggeretak. Lalu, siapa Tuhanmu? Tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapinya. Keduanya pun akhirnya pergi, meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain fikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mencari jalan lain, jalan mengelabui dua malaikat tersebut. Umar justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapinya. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain fikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat munkar dan nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat kelak dia meninggal dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. "Sudah, pokoknya lakukan saja apa yang aku katakan," katanya dengan tegas. Benar saja, saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat, munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama," celetuk malaikat munkar. "Coba lihat, kafannya saja sudah lusuh," lanjutnya. "Tapi ini tanahnya galian baru," bantah malaikat nakir meragukan.
Kedua malaikat itu pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru. Yang satunya meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah perdebatan cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan. Maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini bukan penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya pun bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli? Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas melamun seorang diri. Ia terlihat sedang merenungkan seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang tak ia kenal. Si pemuda itu segera menghampiri Abu Nawas dan berkata sambil menangis, "Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, kasihanilah aku." "Ada apa denganmu, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Aku telah melakukan banyak dosa, dan aku tidak tahu apakah Allah akan berkenan menerima taubatku," jawab si pemuda. "Bertobatlah, wahai anak muda, karena rahmat Allah sangatlah luas," balas Abu Nawas. "Tapi aku malu, wahai Tuan Syekh. Aku malu kepada Allah dengan dosa-dosa yang ada pada diriku," ujar si pemuda. "Dosa apa yang sudah kau lakukan?" tanya Abu Nawas. "Aku telah banyak melakukan dosa besar, dan aku sering melalaikan perintahnya," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, aku pun telah banyak berbuat dosa, bahkan mungkin lebih banyak darimu. Tapi jangan pernah putus asa dengan rahmat-Nya. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengampunimu," tutur Abu Nawas. "Dengan dosaku yang besar ini, aku sangat malu. Andaikan aku bisa menipu Tuhan, mungkin aku tak seputus asa ini." "Wahai Tuan Syekh, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" tanya si pemuda. Sesaat Abu Nawas terdiam sambil memejamkan mata. "Mungkin saja, wahai anak muda," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya, wahai Tuan Syekh?" tanya anak muda kembali. "Rayulah Tuhanmu melalui pujian dan doa," jelas Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai Tuan Syekh," pinta si pemuda. Kemudian Abu Nawas pun mulai melantunkan syairnya. "Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga. Namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar." Kisah selanjutnya. Alkisah diceritakan pada suatu hari Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya, penasihat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menterinya menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu. Hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. "Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain?" kata Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti biasanya masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya kalau mengajak Abu Nawas, sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan, tutur sang menteri. Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok dia ikut saya. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasihatnya. Setelah bahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai di antara mereka. Raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. Penasihatku ini orang yang sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasihatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengolah pangan, negeri kami tak pernah kelaparan, meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf. Raja berikutnya juga tak mau kalah. Begitu pula dengan penasihatku. Orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya selalu terbuka untuk rakyat, manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah, dia sangat dicintai oleh rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. Kalau saya bukanlah penasihat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget dan terkejut mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa, hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya, mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukan kamu sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" Tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam, dan aku adalah keturunannya. Semua orang juga pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini ia memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi, dan apa hukum yang mengatur hal ini?" tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan pertanyaan dari Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu.
Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja." Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara, "Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya." Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu memang benar. Nabi asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Baginda Raja mengangguk tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.